Kalau kita menyebut orang yang sudah usianya lanjut, kita sering mengatakan orang tua atau wong tuo. Padahal kata tuo dalam bahasa Jawa itu Kiroto Boso sangat jelek. Yang berasal dari kata untune rowo, kari ngenteni metune nyowo. Jelek sekali artinya. Giginya sudah ompong, tinggal menunggu keluarnya nyawa. Ini jelek sekali artinya. Juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Kromo Inggil, sepah. Sepuh itu yang benar, sabdane ampuh. Kata-katanya itu mujarab. Tetapi jangan menjadi sepah, karena sepah berarti nek wis disesep-sesep terus dilepah, gitu ya. Ini menandakan tidak berguna pula. Tetapi istilah yang paling baik adalah adiuswo atau senior, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu simbah-simbah, selamat malam senior, gitu ya, itu ketemu. Itu menyemangati, gitu. Selamat malam senior, gitu ya. Nanti para frater yang masih junior daripada saya, kalau ketemu saya jangan memanggil, "Wih, senior," gitu ya. Ya aku ya orang tua-tua banget lah ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para frater dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Sore berkah dalam. Sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa yang ke-18. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita berdoa, kita berekaristi, kita berdevosi, kita membaca sabda Tuhan adalah bagian dari perkara-perkara yang di atas. Selain berbuat kebaikan bagi banyak orang. Maka mari di awal perayaan Ekaristi, kita hening sejenak. Kita menyadari bahwa kerap kali banyak hal justru yang kita hidupi dan kita pikirkan melulu dan hanya perkara-perkara yang di bumi. Kita lupa perkara-perkara yang di atas. Maka kita mohon rahmat pengampunannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada para frater yang mau perkenalan. Mari silahkan frater. Frater-frater ini sudah live in di paroki kita sejak hari Rabu yang lalu di 4 lingkungan di paroki kita, dan malam hari ini juga besok malam menginap di pasturan dan akan selesai pada hari Senin besok. Maka silahkan para frater untuk memperkenalkan diri sekaligus mempersembahkan lagu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Sore berkah dalam. Baik, mungkin beberapa hari ini kami berempat ini berkeluyuran di lingkungan-lingkungan ya. Ada yang mungkin sudah kenal tapi sepertinya ada yang belum juga. Maka kami pertama-tama ingin berkenalan secara singkat terlebih dahulu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya lengkapnya Romualdus Setio Hadi, biasa dipanggil Iyok. Saya dari Purwokerto, paroki saya di Katedral Kristus Raja. Sekarang saya menempuh pendidikan di Kentungan tingkat 4. Ngoten, gantian. Selamat malam Bapak Ibu berkah dalam. Perkenalkan nama saya Frater Ishak Servianto, panggilannya Frater Jatuh. Ini Frater Jatuh agak bagus memang. Jatuh. Saya asalnya dari Magelang, kemudian sekarang saya menempuh pendidikan di Kentungan juga dan tingkat 4. Tingkat 4 berarti setara semester 7 Bapak Ibu. Itu, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam berkah dalam. Perkenalkan nama saya lengkapnya Leonardus Andika Yuda Putranto. Nama panggilan saya Andika. Asal saya dari Tangerang, parokinya Paroki Bintaro, Kuskupan Agung, Jakarta. Nah, sekarang saya di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan menempuh pendidikan tingkat 2.
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Andreas Eri Setiawan, biasa dipanggil Eri. Asal saya dari Paroki Santo Paulus Wonosobo. Sekarang saya akan menempuh pendidikan di Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta tingkat 1. Nah, begitu perkenalan dari kami. Kami ini ditugaskan oleh seminari untuk datang ke paroki ini, untuk live in dan juga menimba pengalaman di paroki ini. Lalu selain itu juga untuk bersaksi ataupun hadir supaya benih-benih panggilan itu tumbuh lebih banyak di paroki ini. Maka kami ingin mempersembahkan sebuah lagu yang menjadi andalan kami ketika kami promosi panggilan. Judulnya Aku Seneng Dadi Romo Projo Purwokerto. Nanti minta tolong untuk tepuk tangan ringan-ringan. Biar rame. Biar semarak. Ya, biar lebih ramai. Oke, Frater Eri. Pakai D aja, Frater. Pakai D. Pakai D. Oke. Frater Andika mau joget? Yo. Apa? Lupa aja. Oh, Aku senang. R yang lebih cepat R. Yang lebih cepat. Aku seneng, aku seneng, aku seneng, aku seneng dadi Romo Projo. Romo Projo lahirnya sekang umat, Romo Projo gedene sekang umat, boleh berjuang bareng umat. Aku mantep, kenyang mantep, gue mantep, abdi mantep, dadi Romo Projo Purwokerto. Aku mantep, kenyang mantep, gue mantep, abdi mantep, dadi Romo Projo Purwokerto. Shalalalalala, 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 shalalalalala. Bapak Ibu, lagu ini biasanya membuat kami lebih bersemangat ketika menyanyikannya dalam menjalani hidup di seminari. Maka kami berharap juga di paroki ini tumbuh banyak benih panggilan. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa hari ini telah menerima kami di tempat ini. Dan kami juga ingin mengaturkan salam dari teman-teman frater yang lain yang berjumlah 21 sekarang di Kentungan yang memilih untuk menjadi calon imam untuk Keuskupan Purwokerto. Kami menyampaikan salam untuk panjenengan semua. Salam sehat supaya di masa yang masih belum menentu ini tetap diberikan rahmat kesehatan, dan juga dari Romo Galih pendamping kami mengaturkan salam juga untuk panjenengan semua, dan kami juga tentunya tetap mohon ingin diberikan doa terus menerus untuk perjalanan panggilan kami, dan kami juga pasti akan mendoakan panjenengan semua di paroki Kebumen ini supaya sehat selalu dan senantiasa bahagia. Mungkin itu saja Romo dari kami. Terima kasih. Sugeng Dalu, berkah dalam. Para frater Iyo, juga frater Dato, frater Andika, dan frater Eri, terima kasih untuk perkenalannya dan juga untuk persembahan lagu. Kita senang ya sebagai orang-orang yang di paroki melihat calon-calon imam ini dengan menyanyikan lagu Mantep Menjadi Romo Projo Purwokerto. Maka terima kasih para frater atas persembahan dan juga live-in-nya di paroki Kebumen ini. Juga terima kasih untuk salamnya yang dititipkan kepada kami semua. Tolong disampaikan salam dari saya untuk Romo Galih, khusus salam Maria. Itu ya, tolong disampaikan ya. 3 kali gitu ya, salam Maria 3 kali. Artinya saya juga mendoakan para frater gitu artinya ya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan diantar oleh para frater yang menyanyikan lagu dan memperkenalkan kepada kita dihantar untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah di dalam bacaan yang pertama. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia gitu ya. Tentu kata sia-sia ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan diartikan mentah-mentah sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kita menafsirkan sia-sia dalam bacaan pertama,
sebagai tidak ada gunanya, itu sungguh-sungguh tidak tepat. Maka yang dikatakan pengkhotbah di dalam bacaan pertama dengan mengatakan semuanya adalah sia-sia, itu memiliki dua arti. Arti yang pertama itu adalah sia-sia diartikan sebagai hidup itu ada batasannya. Hidup kita ini terbatas. Bahkan Mazmur mengatakan, umur kami 70 tahun atau 80 jika kuat. Maka sia-sia mau menunjuk bahwa hidup ini ada batasannya. Maka kalau di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyadarkan orang yang menumpuk harta bendanya, supaya orang-orang yang semacam itu hanya menumpuk harta bendanya lalu menjadi sadar bahwa jiwanya suatu saat akan diambil oleh Tuhan. Tanda bahwa sia-sia itu berarti hidup itu ada batasannya. Sia-sia tidak berarti tidak berguna, tetapi berarti hidup itu ada batasannya. Apakah harta tidak berguna? Berguna. Harta itu berguna sekali. Salah satunya adalah kegunaan harta kita dari Anda yang Anda miliki masing-masing sangat berguna untuk pendidikan calon imam seperti tadi. Kalau Anda mengumpulkan setiap bulan untuk pendidikan calon imam berapapun, tidak peduli jumlahnya berapa masing-masing, tetapi dengan kerelaan hati kita mendukung mereka berempat yang tadi nyanyi untuk pendidikan calon imam. Maka kalau Anda mempersembahkan sebagian harta untuk pendidikan calon imam, mempersembahkannya untuk gereja, harta menjadi tidak sia-sia, tetapi menjadi berguna karena sadar bahwa hidup kita ada batasannya. Maka kalau Anda mempersembahkan harta untuk pendidikan calon imam, mereka juga tadi mempersembahkan lagu untuk umat semua yang setiap bulan secara rutin mempersembahkan hartanya untuk pendidikan calon imam. Sia-sia bukan berarti tidak ada gunanya, tetapi sia-sia berarti bahwa hidup kita ini ada batasannya. Yang kedua adalah sia-sia diartikan sebagai bukan hanya itu saja yang perlu. Kalau di dalam bacaan Injil Tuhan Yesus menyadarkan orang yang menumpuk harta dan harta, sia-sia berarti bukan hanya harta saja yang perlu di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya butuh harta saja dalam hidup ini, tetapi juga ada yang lain. Ada butuh teman-teman, butuh orang-orang lain, butuh relasi-relasi dengan sahabat-sahabat, dengan tetangga-tetangga. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang hartanya banyak tetapi hidup sendiri. Dan inilah yang dialami oleh orang yang kaya dalam bacaan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan orang kaya ini digambarkan sangat memelas karena dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi orang itu berbicara dengan jiwanya, berbicara dengan hatinya, dijawab sendiri, bertanya sendiri, dijawab sendiri. Karena orang itu tidak menyadari ada orang lain yang harus diperhatikan. Ada orang lain yang diperlukan dalam kehidupan ini, tidak hanya soal harta saja. Itulah artinya kesia-siaan. Yang pertama, kesia-siaan itu berarti bahwa hidup ini ada batasannya. Yang kedua, kesia-siaan berarti bahwa kita tidak hanya melulu satu hal saja dalam hidup, tetapi masih banyak hal lain yang kita butuhkan selain harta di dalam kehidupan kita. Maka ada orang yang suami istri baru menikah, kemudian istrinya setelah beberapa hari menikah, dia mulai protes kepada suaminya. Dia mengatakan, "Babe," itu kan kalau salon pengantin setelah menikah kan panggilannya mesra, ya kan? "Babe, kok setelah menikah aku tidak pernah diajak jalan-jalan sih, babe," gitu ya. Ini saya menirukannya ya karo rasane njijiki gitu ya. "Babe, setelah menikah kok aku tidak pernah kau ajak jalan-jalan, tidak pernah kau tunjukkan mobilmu yang mana, bahkan kita masih tinggal di tempat orang tuamu, rumahmu mana? Apa yang kamu miliki untukku?" gitu ya. Lalu suaminya mengatakan dengan lemah lembut, "My sweetheart," begitu ya.
Ini saya cetak-cetak karena setelah ini ada pembaharuan janji perkawinan, gitu. My sweetheart, gitu ya. Kamu masih ingat tidak? Ketika kita pacaran dulu, aku kan merayu kamu dan mengatakan, Dek, hanya kamu satu-satunya yang aku miliki di dalam hidup ini. Tetapi kamu malah menjawab, cucuit sekali. Gitu ya. Terbukti setelah menikah yang dimiliki meng bojone tok, gitu ya. Omah orang duwe, mobil orang duwe, rekening opo meneh, ya kan, tidak punya apapun, gitu ya. Mungkin yang tertawa mengalaminya, barangkali. Mohon maaf ya. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pesan ini mau mengatakan bahwa kesia-siaan punya dua arti, ya. Jadi tidak hanya diartikan tidak berguna, tetapi juga bahwa hidup itu tidak hanya satu hal, soal harta, tetapi ada juga soal-soal yang lain yang harus mendapatkan perhatian. Yang kedua, kesia-siaan juga bukan berarti tidak berguna, tetapi berarti kita menyadari batasan-batasan di dalam kehidupan. Maka saya selalu mengajarkan istilah yang selama ini keliru dan salah kaprah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita menyebut orang yang sudah usianya lanjut, kita sering mengatakan orang tua atau wong tuwa. Padahal kata tuwa dalam bahasa Jawa itu kirata basa sangat jelek, yang berasal dari kata untune rowo, kari ngenteni metune nyawa. Jelek sekali artinya. Giginya sudah ompong, tinggal menunggu keluarnya nyawa. Ini jelek sekali artinya. Juga kalau diterjemahkan dalam bahasa kromo inggil, sepah. Sepuh itu yang benar, sabdane ampuh. Kata-katanya itu mujarab. Tetapi jangan menjadi sepah, karena sepah berarti nek wis disesep-sesep terus dilepah, gitu ya. Ini menandakan tidak berguna pula. Tetapi istilah yang paling baik adalah adiuswo atau senior, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu simbah-simbah, selamat malam senior, gitu ya, itu ketemu. Itu menyemangati, gitu. Selamat malam senior, gitu ya. Nanti para frater yang masih junior daripada saya, kalau ketemu saya jangan memanggil, "Wih, senior," gitu ya. Ya aku ya orang tua-tua banget lah. Itu jangan gitu ya. Itu kalau sudah usianya lanjut, gitu ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan supaya dalam kehidupan ini kita tidak hanya sia-sia, tetapi sungguh-sungguh sadar akan batasan kehidupan kita, dan banyak hal dalam hidup ini yang tidak hanya soal harta yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi ini, para frater bersama dengan OMK, Orang Muda Katolik, juga anak-anak putra-putri altar, untuk melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai tadi siang dan akan dilanjutkan setelah perayaan Ekaristi ini di aula. Maka mohon dukungan orang tua supaya anak-anaknya mengikuti acara bersama dengan para frater ini. Yang kedua, saya pribadi sebagai Romo yang menggembalakan umat di paroki ini mengucapkan banyak terima kasih. Sungguh-sungguh saya berterima kasih atas perwakilan umat lingkungan dan stasi dalam 2 kali kerja bakti untuk membersihkan dan merapikan, memindahkan barang dan mengatur segala sesuatunya di kompleks pasturan dan juga gereja kita ini. Moga-moga buah-buah dari kerja bakti ini dapat kita nikmati bersama untuk kegiatan-kegiatan di ruang-ruang yang sudah dirapikan atau dibersihkan. Untuk semua petugas liturgi yang melayani kita dalam perayaan Ekaristi ini, terima kasih untuk pelayanan Anda, juga provisiat untuk pasangan suami istri yang mengucapkan pembaruan janji perkawinan,
juga kebersamaan seluruh umat. Selamat berakhir pekan, selamat berhari libur hari ini dan juga besok. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.